Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak Bapak kelas 10 angkatan 2020-2021 yang pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan terkait materi pola pikir atau mindset yang akan kalian terima teruntuk latihan dasar kepemimpinan siswa yang akan dilaksanakan oleh tim panitia itu pada bulan Oktober atau dalam waktu dekat ini. Ya, mungkin yang akan Bapak sampaikan pada materi kali ini yaitu mindset. Sebelum Bapak jauh mengemukakan terkait mindset, Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, nama Bapak Singgi Kristanto. Background Bapak itu adalah sarjana pendidikan, kampus Bapak di Universitas Negeri Jakarta. Bapak di kampus jurusannya pendidikan teknik mesin, fakultasnya fakultas teknik, kampusnya Universitas Negeri Jakarta. Mungkin itu background terkait pendidikan terakhir Bapak. Nah, kebetulan minggu-minggu kemarin dari tim panitia itu datang ketemu sama Bapak, Pak Singgi, bisa nggak ngisi materi gitu kan. Nah, ngisi materi tentang apa gitu kan. Nah, ngisi materinya itu terkait pola pikir anak-anak zaman sekarang terkait kedepannya. Karena apa? Pola pikir zaman sekarang itu kan pola pikir abad 21. Jadi banyak hal-hal yang berubah. Pola pikir angkatan 2000 ke bawah itu pola pikir biasanya pola pikir yang ngejelimet, atau ketika kita ingin ke satu tujuan, kalau orang-orang dulu itu biasanya harus ke sini, ya mungkin endingnya itu bagus, tercapai. Tapi kalau untuk di era sekarang ini, pola pikir yang akan ditempuh di era 20 itu simple. Kalau kita mau ke sini ya ke sini aja. Ibaratnya tuh zaman kita itu zaman milenial. Seperti itu. Itu pembukaan dari Bapak. Oke. Bapak akan lanjut langsung masuk ke materi. Tadi Bapak udah kenalan kenapa dasar Bapak itu untuk membuka hal-hal yang terkait pola pikir atau mindset yang apa sih pola pikir yang kedepannya pada zaman sekarang ini gitu. Oke. Nah, mindset, latihan dasar kepemimpinan siswa atau LDKS. Nah, ketika Bapak dikasih materi terkait ini, apa gitu yang akan Bapak kasih ke kalian terkait apa sih pengaruhnya kita belajar latihan dasar kepemimpinan siswa dengan mindset. Bapak udah dalam waktu seminggu itu Bapak konsep biar kalian itu ternyata saya harus kayak gini gitu. Mindset, apa sih mindset? Inti dari mindset itu adalah pola pikir setiap manusia. Setiap manusia itu pola pikirnya beda-beda. Apalagi setiap manusia itu pasti jadi pemimpin, walaupun bukan sekarang tapi nanti. Contoh, pemimpin di lingkungan kecil, di kelas ada yang namanya pemimpin kelas atau ketua kelas. Nah, mungkin biasanya pemimpin kelas yang di kelas itu jadi korban oleh teman-temannya. Kenapa jadi korban? Biasanya guru itu nyuruh, tolong dong ke kelas untuk ambil KM aja pak, biasanya kayak gitu kan.
Nah, jadi pemimpin itu harus punya pemikiran yang positif, pemikiran yang baik. Dia tuh sadar kalau misalnya ya biarinlah gue disuruh-suruh lah, yang penting demi kebaikan kelas. Nah, itu pola pikir yang seperti itu yang didapatkan harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Dia berjiwa besar untuk nggak apa-apa lah, biarin gue aja, nggak apa-apa lah, biarin gue disangka kayak gitu juga nggak apa-apa. Nah, itu mindsetnya dia. Nah, itu Bapak coba buka terkait latihan dasar kepemimpinan siswa terkait mindset. Mindset itu adalah pola pikir kita yang kita terima dan yang akan kita keluarkan. Mindset. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih mindset? Manusia merupakan makhluk yang dianugerahi akal pikiran oleh Tuhan. Setiap manusia. Jadi, dasar dari mindset itu adalah akal yang ada di otak kita, yang dianugerahi oleh Tuhan. Setiap orang pasti mempunyai pola pikir yang berbeda karena pengalaman yang didapat di usia dini, dari usia 3 sampai 6 tahun, 6 sampai 10 tahun, di setiap keluarga itu berbeda-beda. Ada keluarga kaya, ada keluarga miskin, ada keluarga yang sederhana. Pasti pola pikir di setiap keluarga itu berbeda-beda. Awal dari mindset itu diterapkan di keluarga. Seperti itu. Tahukah kamu berpikir itu sendiri? Berpikir itu sendiri adalah daya jiwa yang dapat meletakkan hubungan-hubungan antara pengetahuan kita. Jadi, ketika kita dikasih pengetahuan oleh seseorang, pengetahuan baru, itu adalah konsep berpikir awal. Selama kita berpikir, pikiran kita dapat dalam keadaan tanya jawab untuk dapat meletakkan hubungan pengetahuan kita. Jadi, awal dari mindset itu sebelumnya berpikir. Awal sebelum berpikir itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang diterima oleh kita. Contoh, 3 kali 4 sama dengan 12, 2 kali 3 sama dengan 6, 5 kali 9 sama dengan 45. Nah, pasti kalian tahu dengan jawaban-jawaban yang di sini. Karena apa? Sebelum kalian melihat ini, kalian tuh sudah tahu angka 3 dan angka 4. Ketika angka 3 dan dikali 4, itu kalian sudah paham di otak kalian, oh ternyata itu 12. 2 kali 3 itu sama dengan, kalian tahu pasti angka 2 dan juga kalian tahu pasti angka 3. Tahu dari mana? Tahu dari pengetahuan-pengetahuan yang sudah kalian terima sebelumnya. Nah, kemudian kalian kembangkan. Ketika 2 ditambah 3 itu 6 dan 2 dikali 3 itu 2 ditambah 3 itu 5, 2 dikali 3 itu 6. Kalian tahu dari mana? Pasti kalian tahu dari pengetahuan. Kemudian kalian berpikir, kemudian kalian mempunyai pengalaman. Jadi sebelum berpikir kalian itu tahu dulu pengetahuan. Itu awal. Nah, kemudian coba Bapak kasih soal yang ini. 23 kali 15, kalian langsung bisa ngerjain tidak? 18 dikali 17, kalian langsung bisa ngerjain tidak? 21 kali 54, kalian langsung bisa ngerjain tidak? Kalian pasti belum bisa ngerjain. Karena apa? Kalian perlu proses berpikir. Kalian tahu angka 2, kalian tahu angka 3. Kalau digabungin jadi 23, 20 dan ditambah 3 jadi 23. Kemudian dikali 15. Kalian tahu angka 1, kalian tahu angka 5. Kemudian kalian gabungkan 23 dikali 15. Beda seperti 3 dikali 4. Beda seperti 23 dikali 5. Karena apa? Pengetahuan kalian harus diolah. Diolah kembali, kalian buat catatan, kalian tahu, tapi prosesnya agak lama. Seperti itu. Itu bedanya. Ya pertama, sebelum kita masuk ke mindset, kita harus tahu sebelumnya dulu. Pengetahuan yang kita terima, kemudian pengalaman yang kita temui, kemudian akal yang membantu kita untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Seperti itu. Kita harus mengerti terlebih dahulu
sebuah pengetahuan atau sebuah informasi mengenai cara mengerjakan soal tersebut. Kita tidak bisa mengerjakan soal ini kalau kita tidak tahu angka 3, kalau kita tidak tahu angka 4, atau kita tidak tahu angka-angka, dan kita juga tidak bisa mengerjakan kalau misalnya kita tidak tahu cara berpikir untuk mengerjakan tersebut. Itu awal mindset terbentuk. Mindset terbentuk itu dimulai dari umur usia dini sampai 17 tahun. Kita di situ mencari proses mindset kita. Nanti mindset kita terbentuk akan kita pakai setelah usia kita beranjak dewasa. Nah, di usia kalian itu lagi proses. Nanti Bapak akan coba buka keseluruhan. Gimana cara membuat mindset yang positif terkait jiwa kita sebagai pemimpin. Kita harus mempunyai mindset positif, karena kalau misalnya kita mempunyai mindset negatif akan berpengaruh pada diri kita sendiri. Seperti itu. Menurut Dr. Edward de Bono, berpikir sebagai suatu keterampilan untuk mendayagunakan kecerdasan berdasarkan pengalaman. Nah, yang pengalaman ini udah Bapak jelaskan sebelumnya. Kita dapat pengalaman kenapa? Karena kita mempunyai pengetahuan yang pertama sedikit, semakin lama semakin banyak. Akhirnya kita mempunyai pengalaman, kemudian kita daya gunakan kecerdasan kita. Kita olah kecerdasan dan pengalaman kita itu menjadi pola pikir dan juga mindset kita. Itu yang ditulis oleh Dr. Edward de Bono. Nah, beliau juga mempunyai konsep. Konsepnya itu adalah 6 topi berwarna sesuai dengan pola pikir manusia masing-masing. Yang pertama, menurut Edward de Bono, yaitu topi berwarna biru. Topi berwarna biru itu ada di setiap otak manusia. Nah, kenapa topi berwarna biru? Topi berwarna biru itulah kontrol atas pola pikir kita. Kita itu harus mempunyai kontrol terkait kegiatan kita. Kita harus mengontrol semuanya. Yang pertama, agenda kita. Agenda ke depan kita harus kontrol. Itu ada di mana? Itu ada di pola pikir kita. Kita akan konsep itu semua. Sebagai pemimpin kita harus punya hal seperti ini. Kontrol diri sendiri, agenda, keputusan, overview, global, dan lain sebagainya. Kita harus punya perencanaan terkait hidup kita. Kita mau kemana? Itu adalah salah satu yang ada di pikiran kita. Kita harus bisa menguasai kontrol diri kita. Itu adalah topi biru yang disematkan oleh Dr. Edward Bono. Kita harus mempunyai kontrol-kontrol yang baik. Kita harus mempunyai pengalaman, kita harus memulai perencanaan yang baik. Sebagai pemimpin, kita harus punya konsep, agenda, keputusan yang tepat. Itu topi yang pertama. Topi yang kedua yaitu topi hitam. Topi hitam itu berpikir kritis. Kita harus bisa menilai, kita harus bisa menganalisis. Setelah kita buat agenda, apakah agenda kita ke depan itu baik atau berhasil atau tidak? Kita harus menilai terkait perencanaan kita. Kita harus bisa menganalisis apa agenda-agenda kita. Itu topi hitam, kritis. Kemudian yang ketiga itu topi merah. Topi merah itu adalah emosi. Setiap manusia itu punya emosi yang beda-beda. Perasaan, intuisi, firasat baik, naluri, itu semuanya ada. Itu semuanya ada di pola pikir kita, itu semuanya ada di otak kita. Bagaimana kita membuat pola pikir kita itu menjadi pola pikir yang selalu positif, menjadi pola pikir yang baik. Setelah kita buat agenda, kemudian agenda itu kita nilai, kemudian agenda itu kita analisis, keputusan itu kita nilai, kemudian keputusan itu kita analisis, kemudian ada lagi pola pikir yang emosi, perasaan, intuisi, semuanya terus diterapkan. Nah, topi yang keempat yaitu topi kuning. Topi kuning itu adalah alasan.
alasannya itu logis atau tidak logis, alasannya itu positif atau tidak positif. Kita harus mempunyai pola pikir yang seperti itu. Topi yang kelima yaitu topi yang produktif. Topi yang produktif adalah pertumbuhan, kreatif, ide, hal-hal yang baru akan kita ciptakan, konsep-konsep yang akan kita buat, inovatif, kreatif, itu harus kita punya. Itu harus tercantum di pola pikir kita. Nah, kemudian yang terakhir yaitu informasi, topi putih. Informasi ini adalah topi yang terakhir terkait fakta, data, dan grafik. Setelah kita sudah konsep, sudah kita analisis, sudah kita melalui perasaan, emosi, intuisi, kemudian kita cari alasan logis atau positif, kemudian kita kerjakan pertumbuhannya kreatif, ide, inovatif, kemudian kita peroleh data atau suatu informasi. Nah, itu awal dari konsep pola pikir yang terjadi pada manusia. Tinggal bagaimana kita kedepannya menjadi pola pikir yang positif. Bapak akan memberikan contoh yang pertama. Pola pikir yang harus diterapkan sebagai pemimpin. Pola pikir apa aja sih, Pak? Kalau tadi Bapak udah ngejelasin kenapa kita bisa mempunyai mindset. Karena pengetahuan, pengalaman, dan juga akal. Nah, dari ketiga itu kita dikontrol oleh 6 topi. Topi biru, topi hitam, topi merah, topi kuning, topi hijau, dan topi putih. Kontrol, kritis, emosi, alasan, produktif, dan informasi. Nah, setelah ini dijalani, akan terbentuklah mindset kita. Bapak berharap mindset kita itu selalu positif. Bapak punya kisi-kisi sebagai pemimpin pada era abad 20. Yang pertama, percaya saya yang bertanggung jawab atas diri saya, bukan menyalahkan keadaan dan situasi. Nah, ini adalah salah satu pola pikir yang positif yang harus kalian punya. Percaya saya yang bertanggung jawab atas diri saya sendiri, bukan menyalahkan keadaan dan situasi. Dalam kegiatan apapun, ketika kalian mengadakan kegiatan, ketika kalian yang diberi tanggung jawab, kalian harus bertanggung jawab atas diri kalian sendiri. Jangan ketika kalian salah, kalian menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan keadaan. Emang ini yang salah. Karena apa? Ketika kita mengakui diri kita salah, kita pasti akan menyelesaikannya. Sekali lagi, percaya saya yang bertanggung jawab. Kalian yakinin kepada diri kalian sendiri, ketika kita melakukan sesuatu, saya yang bertanggung jawab. Jangan sampai menyalahkan keadaan, selalu memberi alasan. Ya, acara ini gagal karena dia tuh gini. Ya, acara ini gagal karena posisinya hujan. Ya, acara ini gagal karena tim saya nggak kompak. Ya, acara ini gagal karena tim kita nggak solid. Selalu kayak gitu. Itu tidak pantas dimiliki oleh pemimpin. Mindset seperti itu kurang baik. Karena apa? Berdasarkan topi-topi yang tadi, berarti yang pertama kalian tidak mempunyai konsep yang baik. Seperti itu. Kalian harus bertanggung jawab pada diri kalian sendiri. Yang kedua,
fokus mencari jalan, bukan mencari alasan. Ketika kita mempunyai masalah pribadi, kita diintervensi oleh orang, kita dapat tekanan dari orang, kita jangan selalu mencari alasan. Kita harus menemukan jalan. Ini ada masalah nih, gimana nih caranya nyelesainya nih? Lu sih gini sih, harusnya lu nggak kayak gitu, nggak, jangan. Berpikir kayak gitu itu nggak baik. Ketika kita mendapatkan permasalahan, kita diskusikan, kemudian kita harus mencari jalan keluar sampai acara itu selesai. Kalau kita mencari alasan, itu akan membunuh tim kita sendiri. Harus dalam satu tim itu harus ada satu orang atau dua orang yang punya karakter kayak gini. Karena banyak orang yang punya karakter, ketika kita disalahin, kita harus mencari alasan. Ya gue nggak peduli, ini bukan tugas gue. Nggak kayak gitu. Di jiwa-jiwa pemimpin itu kita harus menemukan solusi. Apalagi dalam kegiatan, nanti ada saatnya evaluasi. Dievaluasi, kita baru, oh harusnya nggak kayak gini, harusnya besok setelah kita selesai, harusnya besok pas kita lagi proses, kalau misalnya nggak terjadi kayak gini tuh harusnya kayak gini. Nah itu nggak pas pelaksanaan, tapi pas evaluasi. Pada saat pelaksanaan, ketika ada orang yang kayak gini, di stop, akan ngeganggu. Udah lu diem. Kalau misalnya kayak gini, ini baiknya kayak gini nih. Kita harus punya, ketika kita ngambil keputusan, kita harus tahu positifnya itu berapa, negatifnya itu berapa. Kalau jadi pemimpin, keputusan baik dan buruk itu bisa diterapin, itu gampang. Tapi ketika kita jadi pemimpin, keputusan yang baik itu 60%, keputusan yang buruk itu 40%, itu yang akan jadi bingung. Kalau misalnya gua kayak gini, ntar kejadiannya kayak gini. Kalau misalnya nggak kayak gini. Pasti banyak hal-hal yang positif. Contoh, di dalam suatu acara, soundnya mati. Kemudian ada ketua. Kalau misalnya ketua itu berpikir mencari alasan, pasti dia kayak gini, lo kok bisa mati? Emang nggak disiapin sebelumnya? Ini siapa yang bertanggung jawab? Panggil. Acara berjalan, audiens semuanya duduk diem. Dia ketua tim ngomong terus. Nah terus kemudian panggil. Kenapa bisa mati? Terus diinterogasi. Nah itu yang acara nggak jalan, dia cuma ngambil alasan-alasan yang kurang tepat. Harusnya jangan di situ. Ketika soundnya mati, dia datang ketemu sama sound, dia selesaikan, dipanggil, dia kerjasama, dia cari gimana caranya selesai, dia cari gimana punya sound 2, gimana caranya ini berjalan apa segala macem. Kalau emang udah mentok, soundnya mati itu karena mati lampu, berarti kan total. Tidak bisa bunyi atau tidak bisa mengeluarkan suara. Nah itu baru dikomunikasikan ke audiens. Tapi kalau misalnya mati karena ini, kalau misalnya itu masih bisa diselesaikan, selesaikan. Seperti itu. Jadi fokus mencari jalan, bukan fokus mencari alasan. Kemudian yang keempat, kita harus selalu berkumpul dengan orang-orang yang berpikir positif, bukan berkumpul dengan orang-orang yang berpikir negatif atau minder. Nah, kenapa harus berkumpul? Kalau ada bahasanya itu, kalau misalnya saya main sama orang-orang yang jualan parfum, saya emang nggak jualan nih, tapi kalau misalnya saya main, pasti kita juga ikut wangi gitu. Ya dikasih apa segala macam. Tapi kalau kita ngumpul sama orang-orang yang nongkrong di jalanan, suka tawuran dan lain sebagainya, kita pasti ikut.
Nah, kita harus berkumpul bersama orang-orang yang positif. Gitu. Apapun itu. Kalau misalnya kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak positif atau yang tidak melakukan hal-hal yang baik, pasti kita akan diajak terjumus ke dalam yang lain-lain. Nah, itu dalam otak kita itu harus dikonsep hal-hal seperti itu. Kita harus mempunyai karakter-karakter yang baik. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa mengatasi ketakutan, bukan dikalahkan oleh rasa takut. Contoh, kita dalam kegiatan apapun, dalam kondisi apapun, pasti ada saatnya kita merasa ketakutan. Kalau misalnya kita dikuasai oleh rasa takut, kita akan menjadi orang-orang yang minder, orang-orang yang terpojokkan. Kita harus bisa mengatasi rasa ketakutan. Dengan cara apa? Dengan cara kita berani untuk melakukan hal yang kita takutkan. Contoh, Bapak punya cerita. Ada salah satu raja di luar negeri. Dia raja terkaya. Dia mempunyai harta banyak. Dia melakukan atau melakukan aktivitas apapun bisa. Ada satu yang dia nggak bisa. Berenang. Saya akan keluarkan uang berapapun, saya akan menyewa pelatih siapapun, yang penting saya bisa berenang, saya diajari berenang. Satu orang datang, ini raja, orang pelatih terbaik. Kemudian si raja itu datanglah ke kolam renang. Diajarkan pertama teori sama yang pelatih itu gini. Ternyata di hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu gagal. Ganti. Pokoknya saya pengen pelatih yang terbaik, kata raja. Dicari ke seluruh dunia, ke seluruh penjuru kota. Nah, akhirnya dapatlah satu pelatih. Udah pasti bisa nih raja nih, kalau misalnya dilatih sama pelatih ini. Datanglah pelatih itu. Ketemulah sama raja, ngobrol sama raja. Saya akan kasih uang berapapun yang kamu mau, yang penting saya bisa berenang. Saya pengen menikmati keindahan itu berenang. Dah. Akhirnya datang ke kolam renang, diajarin teori hari pertama. Diajarin teori hari kedua. Diajarin teori hari keempat. Ternyata gagal. Raja itu tidak bisa berenang. Karena apa? Raja itu takut dengan air. Takut untuk masuk ke dalam air. Tidak memberanikan diri untuk masuk ke dalam air. Dia pengen berenang tapi dia takut ke dalam air. Seperti itu. Kalau kita sebelumnya sudah mempunyai, kita mau tapi kita takut, kita nggak akan bisa. Apa yang harus dilakukan? Cebur aja dulu. Masuk aja dulu. Ketika kita masuk, baru kita diajarin. Ketika kita udah terjun ke dalam hal itu, kita pasti bisa. Baru mulai dilatih. Itu hal yang dilakukan oleh raja. Jadi apa yang menurut kita itu berat, apa yang menurut kita itu tidak bisa mengerjakan,
dikarenakan takutnya gini. Kalau misalnya kita tidak terjun, kita nggak akan bisa. Masuk aja dulu. Ketika kita udah masuk, kita bisa merasakan, oh ternyata kayak gini, oh ternyata gini. Mungkin pertama rada susah, karena pola pikir manusia itu, ada orang yang ketika membaca sekali, 2 kali itu hafal, tapi ada juga orang yang baca sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 10 kali itu nggak bisa. Yang ke-11 kali baru bisa. Nah itu dapat kesimpulan, yang penting kita mau berjuang. Yang penting kita mau coba aja dulu. Jangan dikalahkan oleh rasa takut. Kalau misalnya kita dikalahkan oleh rasa takut kita kan nggak bisa. Nah itu adalah kisi-kisi untuk pola berpikir. Mungkin presentasi saya PPT ini untuk merubah mindset masih belum selesai. Jadi ada beberapa hal yang harus yang diketahui. Nah mungkin itu. Jadi kesimpulannya setiap mindset orang itu berbeda-beda. Kalau misalnya kita yang tadi udah Bapak jelasan terkait kisi-kisi, kita bukan orang yang bertanggung jawab atas diri kita harus merubah, kita harus seperti itu. Jangan selalu menyalahkan situasi. Kemudian ketika kita mendapatkan masalah, kita harus berusaha mencari jalan, bukan mencari alasan. Kemudian kita harus berkumpul sama orang-orang yang positif. Kemudian kita bisa mengatasi rasa ketakutan, bukan dikalahkan oleh rasa takut. Nah, kemudian Bapak coba tambahkan terkait pola pikir abad sekarang. Bapak ada pertanyaan. Setiap orang itu pasti punya beberapa konsep. Konsep yang pertama, roda itu berputar. Nah, ketika kita berada di atas atau roda kita udah berada di atas, apa yang kalian pertahankan? Apa yang akan kalian lakukan ketika kalian sudah berada di atas? Pasti ada yang berpikir, wah gue harus mempertahankan biar gue nggak turun ke bawah. Gue harus pertahankan biar gue nggak mundur ke belakang. Tapi kalau gue majunya tuh ke depan, lama-lama turun akan ke bawah. Itu konsep kehidupan tuh seperti itu. Kalau kalian mikirnya kayak gitu, salah. Ketika roda itu berputar, ketika kita ada di atas, apa yang kita lakukan? Kita harus loncat ke roda yang berikutnya, ke roda yang lebih besar. Jangan mempertahankan, jangan berada di zona nyaman. Kalian buktikan kalian tuh bisa. Kalian loncat setinggi-tingginya ke roda yang paling besar. Karena kalau kalian berada di zona nyaman, kalian akan terpuruk, kalian akan bosan. Contoh, ketika kalian lulus nanti dari SMK, kemudian kalian kerja, tujuan kerja apa sih? Tujuan kerja menjadi karyawan tetap di sebuah perusahaan, ya kan? Ya, mungkin itu menjadi karyawan tetap, roda kalian tuh berada di atas. Jadi karyawan terus sampai umur 50 sampai 60 tahun. Bosan? Iya bosan. Zona nyaman? Iya zona nyaman. Jangan itu yang diterapin di pola pikir kalian. Ketika kalian sudah ada di atas, kalian jangan mempertahankan, kalian loncat ke roda yang berikutnya. Ya, pola pikir itu yang harus diterapkan oleh kalian. Jangan berada di zona nyaman. Ya mungkin itu materi dari Bapak atau pengalaman-pengalaman yang udah coba Bapak terapkan pada kehidupan Bapak. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat atau jadi bahan pertimbangan terkait pola pikir kalian terkait
perilaku kalian. Kalau misalnya perilaku gue itu tadi selalu cari alasan, itu jangan. Harus pola pikir yang pertama. Mungkin itu saja, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi persoalan ini keren enggak ya? Coba ini 10 mudah